Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safri Andre Saifuddin dari kelas D Teknik Informatika dengan NIM 25060511091. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu komponen paling penting yaitu prosesor, yang dimana prosesor ini seringkali disebut sebagai otak komputer. Nah, untuk memahami konsep secara komprehensif, saya akan mengintegrasikan dengan jurnal yang berjudul Computer and Security dengan judul artikel Review on Security Implementation in Soft Processor for IoT Application. Nah, jadi pembahasan kali ini tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan perkembangan riset terbaru. Baik, jadi selanjutnya yaitu kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari prosesor sebelum masuk ke soft processor yang saya review kemarin dari jurnal Computer and Security. Nah, apa itu prosesor? Prosesor atau CPU adalah komponen utama yang bertugas mengolah semua perintah dalam sebuah perangkat elektronik, mulai dari komputer, laptop, smartphone, sampai perangkat IoT. Nah, semuanya bekerja karena prosesor mampu membaca instruksi, mengolahnya, dan menentukan tindakan yang harus dijalankan. Jadi untuk mempermudah, bayangkan prosesor ini sebagai manajer dalam sebuah perusahaan. Setiap data atau instruksi yang masuk seperti laporan kerja, manajer inilah yang membaca, memahami, lalu mengarahkan bagian lain untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi kalau tanpa prosesor, perangkat itu tidak memiliki kendali atau arahan. Itulah definisi dari prosesor itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja prosesor. Nah, di sini ada sebuah gambar cara kerja prosesor. Ini yang pertama ada fetch. Prosesor ini bekerja mengikuti tiga tahapan utama yaitu fetch, terus decode, sama execute. Nah, yang pertama fetch ini adalah prosesor itu mengambil instruksi dari sebuah memori. Nah, habis itu instruksi diterjemahkan di decode sini untuk dapat dimengerti oleh sistem. Untuk yang ketiga ini di execute, instruksi itu dijalankan. Jadi misalnya menghitung, membandingkan atau memindahkan data itu langsung dijalankan dan nanti akan menghasilkan output di sini. Jadi ini siklus atau cara kerja prosesor di mana ini terjadi jutaan kali per detik sehingga perangkat terasa bekerja secara instan seperti itulah. Baik, selanjutnya yaitu terkait komponen inti dari prosesor. Yang pertama yaitu ada control unit atau CPU. Di sini CPU mengatur arah data, membaca instruksi, dan menentukan langkah berikutnya. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi sebagai melakukan operasi matematika dan logika. Yang ketiga ada register, di mana tempat data sementara yang digunakan saat instruksi diproses. Jadi tiga komponen-komponen ini bekerja simultan dan terkoordinasi agar prosesor dapat menjalankan instruksi secara efisien. Seperti itu. Lanjut ke perkembangan prosesor. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, prosesor ini berkembang cukup panjang ya. Dari dimulai dari Intel 4004 ini, dimulai dari 4 bit
terus meningkat ke 8 bit, terus 16 bit, terus hingga 32 dan 64 bit. Lalu masuk ke era multicore yang meningkatkan kinerja secara drastis. Di era perangkat mobile, prosesor seperti ARM menjadi dominan karena lebih hemat energi. Dan Apple kemudian menghadirkan Apple Silicon yang menggabungkan performa kelas PC namun tetap efisien. Dari sini kita bisa lihat bahwa jenis prosesor sangat mempengaruhi performa teknologi. Jadi setiap arsitektur mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menekankan kecepatan, ada yang berfokus pada efisien, dan juga ada yang dirancang untuk stabilitas dan juga keamanan. Jadi seperti itulah jenis-jenis prosesor itu sangat mempengaruhi performa teknologi. Jadi makanya setiap prosesor berbeda, maka itu harganya juga berbeda juga. Jadi semakin bagus prosesornya, semakin juga mahal harganya. Nah, sekarang masuk ke soft processor. Nah, pada perkembangan teknologi ini menunjukkan bahwa prosesor biasa yang kuat dan cepat ternyata itu tidak cocok lagi untuk IoT. Mengapa? Karena boros daya, terus juga mahal dan tidak fleksibel. Nah, IoT membutuhkan prosesor yang kecil, terus hemat energi, murah, dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Dari sinilah muncullah soft processor. Apa itu soft processor? Soft processor adalah prosesor yang berbasis kode yang berjalan di FPGA sehingga fleksibilitas dibentuk sesuai dengan fungsi perangkat. Nah, tetapi fleksibilitas ini menimbulkan masalah baru. Soft processor lebih mudah diserang, terus dimanipulasi, bahkan dipasang malware hardware. Nah, pada uh, jurnal Review on Security Implementation in Soft Processor for IoT Application itu membahas bagaimana meningkatkan keamanan soft processor agar tetap aman dipakai IoT. Nah, jadi jurnal ini fokusnya mencakup tiga solusi utama, yaitu yang pertama menambahkan algoritma kriptografi ringan atau Blackwell Crypto untuk melindungi data dan komunikasi tanpa membuat prosesor berat. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih arsitektur yang efisien, yaitu desain soft processor yang tetap hemat energi namun memiliki fitur pengamanan yang kuat. Yang ketiga, mengembangkan model LORS, Lightweight, Open, Reconfigurable. Yang terakhir, Secure sebagai panduan pembuatan soft processor yang fleksibel, hemat daya, mudah dikonfigurasi, tetapi tetap aman dari serangan. Nah, dari sini kita tahu bahwa prosesor itu berkembang hingga yang awalnya dari prosesor biasa itu uh, di era sekarang itu tidak bisa lagi optimal. Harus ada perkembangan dari prosesor itu sendiri. Sekarang ada yang namanya soft processor. Jadi mengkondisikan sebuah teknologi yang baru seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.